Cipta Kerja itu memberikan banyak dampak positif. Halo Bang, boleh perkenalkan diri dulu Abang, dari mana Bang? Nama saya Daud Jordan Simangunsong dari Stambuk 2018. Oke, jadi kami ingin bertanya Bang, menurut Abang, apakah UU Cipta Kerja lebih banyak memberikan dampak positif atau dampak negatif? Serta boleh berikan alasannya gitu Bang? Menurut saya sih banyak dampak positifnya ya. Soalnya kan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tingkat pengangguran itu sekitar 7% tuh. Kemudian setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tingkat pengangguran itu semakin rendah. Soalnya kan sebelumnya itu kan di tahun 2021 itu sekitar 7% tuh. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tingkat pengangguran itu berkurang sekitar 6%. Oke, terima kasih ya Bang. Pagi Bang. Pagi Kak. Sebelumnya mau tahu dulu dong nama Abang siapa? Roy Ibrahim Arifaldi Tarigan. Oke, ada yang mau tanya nih, menurut Abang, apa dampak dari adanya Undang Cipta Kerja ini? Kalau dampaknya nggak bisa dibilang dampak positif atau negatif sih ya. Karena semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia, banyak TKA-TKA yang masuk ke Indonesia. Tetapi TKA itu masuk melalui syarat, nah, di mana mereka ingin membangun infrastruktur yang belum ada di Indonesia. Salah satu contohnya itu smelter. Nah, di mana smelter itu dibangun oleh tenaga kerja Cina dan ingin dikembangkan di Indonesia. Nah, Oke, menurut Abang apa nih potensi kedepannya? potensi kedepannya sih, di mana nanti kalau berhasil smelter ini didirikan di Indonesia, maka Indonesia akan banyak merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Jadi kedepannya pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Begitu, makasih ya Bang. Menurut saya informasi tentang keterbukaan keuangan negara itu kurang terbuka. Menurut saya sih tidak terbuka. Selamat pagi Kak, Pagi Dek. boleh perkenalin namanya Kak? Perkenalkan nama kakak Renali Ginting, Stambuk 2018. Jadi aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak gimana sih keterbukaan informasi keuangan negara Indonesia yang terjadi selama ini? Menurut kakak belum terlalu terbuka karena banyak para pejabat yang masih korupsi dan banyak juga yang belum, maksudnya informasinya belum terbuka secara umum itu, kayak kita nggak tahu utang negara itu gimana, berapa lagi, terus gimana tentang pendapatan negara juga, dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa tahu sih. Terima kasih Kak. Sama-sama deh. Halo guys, dalam podcast kita kali ini kita akan membahas tentang urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik selama COVID-19. Di sini saya Juvendro Michael Hamonangan Huta Barat dari grup 4 yang akan menjadi host dalam podcast kita kali ini, ditemani oleh teman saya Kezia Valentin Pasaribu. Podcast ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara Lanjutan dengan Ibu Afrita SHM sebagai dosen pengampu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih keterbukaan informasi itu dan apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik adalah hak konstitusional warga negara. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai momentum baru dalam era keterbukaan, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal ini mendorong terciptanya clean and good governance, karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang tidak diiringi dengan keterbukaan informasi publik menimbulkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara. Contohnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang melakukan korupsi pada saat pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena kurangnya keterbukaan mengenai dana bantuan sosial tersebut. Nah, telah hadir bersama kita kali ini narasumber yang akan memberikan informasi terkait urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Di sebelah kiri saya ada Edi Jessica sebagai narasumber pertama,
Dan di sebelah kanan saya ada Clifford Sitompul sebagai narasumber kedua. Sekarang kita bahas langsung yuk topik yang cukup menarik ini, di mana sekaligus kita akan membahas terkait keputusan MK yang berhubungan, yaitu putusan MK nomor 91 tahun 2020 dan putusan MK nomor 47 tahun 2020. Nah, untuk pertama kita akan membahas terkait keterbukaan informasi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk pertanyaan pertama terkait dengan Undang-Undang P3U yang katanya telah dinegasikan. Kepada narasumber Kenny, apa sih bukti atau bentuk bukti bahwa Undang-Undang P3U ini telah dinegasikan? Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Kizia sudah memberikan pertanyaan kepada kami, yang mana pertanyaannya akan saya jawab. Jadi bentuk penegasian dari pemerintah terhadap Undang-Undang P3U ini salah satunya yaitu asas keterbukaan informasi publik yang terdapat pada pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Di mana dalam undang-undang ini dikatakan bahwa pembentukan undang-undang dalam huruf G dikatakan harus secara keterbukaan atau melalui asas keterbukaan. Akan tetapi dalam kenyataannya, dalam pembuatan undang-undang ini, pemerintah cenderung diam-diam dalam melaksanakannya sehingga menyebabkan adanya demo yang dilakukan oleh para mahasiswa dan aksi massa lainnya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Boleh kembali kepada Saudara Kezia. Oh, seperti itu. Lantas, dengan adanya pelanggaran terhadap format susunan peraturan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilihat dari teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menggunakan teknik Omnibus Law, di mana teknik penyusunannya bertentangan dengan teknik penyusunan Omnibus Law. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Clifford, kenapa Omnibus Law dianggap tidak sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan? Sebenarnya para pihak itu menganggap bahwa Omnibus Law tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana mereka menganggap bahwa Omnibus Law itu melanggar lampiran 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebenarnya dalam undang-undang tersebut tidak ada teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan Omnibus Law. Jadi untuk itu para pihak menganggap bahwa Omnibus Law merupakan produk yang tidak tepat dalam perumusan perundang-undangannya. Seperti itu. Nah, baik Saudara Clifford, apa saja sih pengaturan yang bertentangan dengan Omnibus Law ini? Baik, yang pertama ada pengaturan tentang ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Dalam hal ini ialah penanaman modal dan perbankan syariah. Yang kedua adalah pengaturan tentang PKWT dan outsourcing. Yang ketiga adalah tentang pengaturan mengenai perlindungan koperasi dan UMKM. Yang keempat adalah tentang kemudahan dalam berusaha. Dalam hal ini tentang perpajakan, PPN, PPH, dan PPNBM. Dan terakhir adalah tentang pengaturan inovasi. Nah, di yang pernah saya baca nih, Saudari Kenny, PSHK atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan pernah mencatat pasca pembahasan tingkat 2 terdapat 3 jenis naskah dari draft RUU Cipta Kerja yang berbeda. Pasca 5 Oktober 2020 terdapat naskah yang memiliki jumlah halaman sebanyak 905 halaman, kemudian 802 halaman, dan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2020 beredar naskah RUU Cipta Kerja sebanyak 1052 halaman. Lalu keluar lagi pada tanggal 12 Oktober 2020 sebanyak 1035 halaman. Bahkan ketika disahkan dan ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 berjumlah 1187 halaman. Yang saya ingin tanyakan kepada Saudari Kenny, bagaimana pendapat daripada pemohon terkait perbedaan-perbedaan yang terjadi ini? Dari tiap pasal yang telah diubah, pasal manalah yang paling berdampak pada pihak pemohon ini? Dapatkah Saudari Kenny jelaskan? Baik, terima kasih Saudara Juvendro atas pertanyaannya. Memang ini merupakan problematika yang sangat besar bagi para pemohon sehingga menjadi latar belakang dilakukannya pengujian material kepada MK. Pasal-pasal yang diubah oleh pemerintah pada saat mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, menurut saya Cipta Kerja, yaitu pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja. Dan apabila ditanya, pasal mana yang paling berdampak kepada
buruh ataupun masyarakat, saya bisa menjelaskan bahwa pasal yang paling berdampak kepada para masyarakat ini yaitu pada pasal 6. Jadi di pasal 6 ini dikatakan bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi A. Penyerapan perizinan perusahaan beresiko. B. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan. Dan sekian. Selanjutnya, pada RUU Cipta Kerja yang setebal 812 halaman ini menyatakan bahwa A. Penyerapan perizinan berusaha berbasis resiko, dan B. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha hanya sampai pada perizinan berusaha saja. Sedangkan pada pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan tidak lagi disinggung pada pasal 5 ayat 1 huruf A ini. Sehingga ini menjadi problematika karena hanya perizinan berusaha saja yang dipermudah, tetapi pemanfaatan lahan dan pengadaan tanah tidak dimasukkan lagi oleh pemerintah dalam naskah RUU Cipta Kerja pada setebal 812 halaman. Begitu, saudara kita. Oh, kalau begitu hanya pasal 5 ayat 1 ini yang memiliki dampak secara langsung kepada para buruh. Ya, benar sekali. Itulah yang menjadi problematika dan latar belakang yang menyebabkan para pemohon mengajukan uji material kepada MK. Oh, terima kasih saudari Kenny. Dalam proses pembentukan undang-undang, sering sekali terjadi walkout oleh fraksi pada saat rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat kedua di DPR ketika akan dilakukan persetujuan sebuah rancangan undang-undang. Lalu pada pembahasan rancangan undang-undang Cipta Kerja, juga beberapa kali para perwakilan serikat buruh melakukan walkout. Nah, apa kira-kira alasan para serikat buruh melakukan walkout saat sedang rapat DPR? Dan bagaimana tanggapan Saudara Clifford mengenai hal ini? Jadi sebelumnya saya harus memberitahu tentang keterbukaan informasi dalam pembentukan undang-undang itu diatur dalam pasal 88 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi dalam pasal 96 itu ada pengaturan yang dimana dalam pembentukan undang-undang itu dapat dimintanya partisipasi publik. Namun dalam jumlahnya itu tidak dibatasi. Jadi siapa saja boleh berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Namun dalam hal ini terdapat beberapa buruh yang melakukan walkout, yaitu adalah Saidi Iqbal dan Aidin. Dalam hal itu alasan mereka melakukan walkout karena mereka tidak ingin adanya pembahasan. Dan menurut saya itu merupakan hal yang sangat merugikan. Karena dalam hal ini undang-undang yang dikaji merupakan undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja menurut saya. Yang dimana undang-undang itu merupakan undang-undang yang mengatur regulasi tentang perburuhan. Yang dimana Said Iqbal itu dan temannya harusnya tidak keluar dari dalam rapat tersebut. Karena dalam hal itu menyangkut pekerjaan mereka sebagai buruh. Jadi menurut saya itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Karena itu seharusnya mereka ikuti. Karena itu merupakan peraturan yang berkaitan dengan hajat hidup mereka sebagai buruh. Dan tentang fraksi-fraksi yang keluar atau walkout itu merupakan hal yang biasa menurut saya, karena itu merupakan suatu ekspresi di mana seseorang itu tidak setuju atau tidak mau tahu tentang suatu peraturan perundang-undangan. Begitu menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara. Nah, informasi yang sudah kita peroleh dan kita terima dari dua narasumber kita sudah cukup ya kan Kezia? Benar. Terima kasih kepada Saudari Kenny Jessica dan Saudara Clifford yang mau menemani kita dalam memberikan informasi kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini ya Kezia. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang keterbukaan informasi publik dalam keuangan negara. Di sini telah berhadir dua narasumber kita yang selanjutnya. Di sebelah kiri saya ada Saudari Kathleen Ginting dan di sebelah kanan saya ada Saudari Nasibah Mas Rapin. Di mana dua narasumber kita ini akan memberikan berbagai macam informasi dan penjelasan mengenai topik yang kita bahas. Nah, buat teman-teman narasumber nih, kita udah punya beberapa pertanyaan terkait keterbukaan informasi dalam keuangan negara. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1 kepada Saudari Lasdema,
bagaimana sih seharusnya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan negara ini, terutama pada pandemi COVID-19? Nah, terima kasih pertanyaan kepada Keisha. Menurut saya, sebaiknya segala anggaran yang dikeluarkan pada masa COVID-19 ini dikeluarkan secara terbuka, transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, serta kerjasama antar semua pihak. Nah, pemerintah harus tetap bisa menjelaskan dan memberikan keterbukaan informasi publik ini terkait dengan segala kebijakan yang dilaksanakan, dan juga memberikan data informasi kepada masyarakat secara efektif, baik dan tepat. Dan yang paling penting adalah masyarakat percaya apa yang dilakukan pemerintah, dan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kepentingan publik, bukan kepentingan pejabatnya atau kepentingan pihak tertentu. Nah, selain itu, informasi tersebut dapat disampaikan juga misalnya melalui perkembangan teknologi yang ada, dan juga pengelolaan kebijakan keuangan negara juga sebaiknya harus diperhatikan dengan berlandaskan asas tata kelola yang baik. Nah, menurut saya juga pemerintah juga bisa membuat suatu kebijakan seperti menetapkan akun rekening khusus yang mana untuk menampung alokasi anggaran penanganan COVID-19 ini, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan juga menilai keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan yang terakhir, menurut saya juga pemerintah bisa menyampaikan realisasi anggaran setiap bulannya dalam APBN kita. Nah, realisasi anggaran tersebut tidak cukup hanya dilihat dari realisasinya saja, tapi juga kualitas belanja negara itu sendiri. Nah, dengan begitu akan meminimalisir terjadinya penggunaan keuangan negara di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, berarti pemerintah harus bisa memberikan informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel di bidang keuangan negara pada masa COVID-19. Begitu, Saudari Lasbema? Terima kasih. Oke, kalau gitu kami ingin bertanya selanjut kepada Saudari Kathleen. Kami ingin bertanya nih, apa penyebab dikeluarkannya putusan MK nomor 47 tahun 2020? Bisa Saudari Kathleen jelaskan? Nah, putusan MK nomor 47 tahun 2020 itu dikeluarkan sebagai bentuk pengembangan perekonomian masyarakat yang seharusnya bersumber dari APBN. Yeah. Pasal 72 ayat 1 huruf B Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka dari itu, pemohon meminta kepada MK untuk dilakukan judicial review. Nah, dari hasil judicial review itu dikeluarkanlah putusan MK. Oh, kalau begitu pemohon lah yang mengajukan judicial review ke MK ya? Iya, benar. Oh, baik, terima kasih. Baik, Saudari Kathleen. Nah, dalam putusan MK disebutkan bahwa para pemohon mendalilkan pasal 28 angka 8 lampiran Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, di mana bertentangan dengan pasal 23 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena meniadakan dana desa. Nah, bagaimana putusan MK mengenai hal ini? MK menolak tegas permohonan tersebut. Kenapa? Yang pertama, sebenarnya dana desa itu tetap ada, walaupun memang selama masa pandemi COVID-19 dananya itu dikurangin karena ada mandatory expenses. Yang kedua itu, pada pasal 28 ayat 8, sebenarnya itu bukan bermaksud untuk meniadakan dana desa, namun hanya menyampaikan kalau misalnya ketentuan mandatory spending yang sebesar 10% dari belanja pemerintah pusat, itu sebenarnya ditiadakan. Jadi intinya bukan untuk meniadakan, namun memang ada pengurangan. Baik, terima kasih Saudari Kathleen. Oke, selanjutnya saya mau bertanya nih kepada narasumber yang kedua, yaitu Saudari Lasbema. Seperti kita ketahui, terdapat kasus yang dialami oleh Juliari Batubara mengenai penyaluran dana bansos. Menurut Saudari, apa yang menjadi bukti adanya ketidaktransparanan dalam kasus tersebut? Ya, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendakwa bahwa mantan Menteri Sosial yakni Juliari Batubara tersebut telah menerima suap sebanyak 32,2 miliar dari korupsi bantuan sosial COVID-19, di mana jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat dari dugaan awal, yaitu sebanyak 17 miliar. Nah, sumber dana tersebut berasal diantaranya dari pengusaha dan juga dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako dan bantuan sosial COVID-19. Nah, bahkan jaksa mengatakan bahwa uang itu diberikan agar pihak yang memberikan uang ditunjuk untuk menjadi penyedia barang sembako
dana bantuan sosial COVID-19. Nah, uang tersebut diberikan kepada Juliari Batubara melalui 2 pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Nah, sehingga dari beberapa bukti yang telah terungkap dapat disimpulkan bahwa tidak adanya transparansi dalam dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial tersebut, yaitu Juliari Batubara, seperti itu. Oh, berarti setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak berwajib, di mana hasil penyelewengan dana bantuan sosial tersebut meningkat 2 kali lipat. Ya, benar, Rifan. Oh, baiklah. Terima kasih saudari Lasbema. Baik, terima kasih buat narasumber yang telah berhadir di sini. Kami ucapkan terima kasih buat narasumber Kathleen dan narasumber Lasbema yang telah bersedia hadir di podcast kita kali ini untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Kami harap informasi yang diberikan oleh narasumber kami dapat kami peroleh sebaik-baiknya. Baik, sekianlah podcast dari kelompok 4 dengan topik urgensi keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada narasumber Kenny, Jessica, dan Clifford dalam sesi pertama, yaitu keterbukaan informasi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, dan narasumber Kathleen dan Lasbema dalam sesi keterbukaan informasi dalam keuangan negara. Kami harap podcast ini dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada teman-teman yang menonton, dan terima kasih juga kepada Ibu Afrita SHM Hum yang telah memberikan tugas ini sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara Lanjutan. Terima kasih telah menonton, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kami lakukan selama podcast ini berlangsung, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, thank you for watching.